Tapi saya bisa paham karena Demokrat dan PKS itu ya memang partai yang oposisi begitu. Cuman kali ini kayaknya sudah berlebihan. Pertanyaannya kemudian, apakah PKS dan Demokrat terlibat dalam kasus ini atau hanya memanfaatkan saja gitu? Ataukah terlibat dalam di balik layar? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua keraguan-raguan. Gibran ya, hari ini banyak orang bahas soal Gibran. Jadi ceritanya itu Gibran dianggap ikut berkontribusi atau ikut mempengaruhi Menteri Sosial Juliari Batubara dalam rangka menunjuk PT Sritek sebagai perusahaan yang mengadakan goodie bag. Jadi tas-tas untuk bantuan sosial itu seolah-olah itu rekomendasi dari Gibran katanya. Cerita ini sebenarnya kalau kita lihat secara detail itu sumbernya anonim, tapi diangkat oleh Tempo, gitu. Jadi ibaratnya ini cerita warung kopi, nggak tahu siapa yang bilang, gosip beredar gitu. Kemudian diangkat oleh Tempo menjadi sebuah kebenaran. Dan kemudian berita-berita di media yang lain mengklaim seolah-olah ini sudah terjadi, seolah-olah Gibran sudah pasti terlibat. Padahal itu cuma cerita warung kopi gitu. Nggak ada, siapa coba sumbernya? Anonim. Tempo berani nggak buka? Nggak mungkin berani. Mau taruhan berapapun Tempo nggak akan buka. Karena apa? Karena nggak jelas gitu sumbernya siapa. Dan kalaupun Tempo berani gitu, ya tunjukin aja siapa sih orangnya gitu. Saya penasaran juga siapa yang bisa memberikan berita ini, karena ini jelas hoax. PT Sritek sudah membantah, Gibran juga sudah membantah. Tapi KPK yang memang suka yang memang ada Talibannya begitu. KPK mengklaim ya semua informasi akan kita tampung, akan kita periksa, akan kita analisa. Analisa gimana? Sumbernya juga anonim kok dianalisa. Ya kalau mau dianalisa ya silahkan aja. Tapi ya sebagai institusi yang berintegritas, semestinya KPK memberikan pernyataan yang tegas. Gitu. Kalau memang datanya sehari ini belum ada, bilang aja nggak ada. Kalau tiba-tiba dia bilang seolah-olah mau menampung semua informasi, ya bener sih, bener. Tapi nyatakan dong kebenaran. Faktanya sekarang seperti apa? Ada nggak tuh kaitan-kaitannya? Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Jangan malah mengelak di balik pernyataan yang simpang siur gitu. Seolah-olah Gibran mau diperiksa dan sebagainya. Aneh gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal korupsi di Menteri Sosial ini, saya ingin flashback dulu karena ini ada kaitannya begitu. Gibran itu maju di Pilkada Solo sebagai calon wali kota, itu diserang dengan narasi politik dinasti. Semua tokoh nasional yang seharusnya cukup di panggung nasional begitu, turun gunung menyerang Gibran. Semua media termasuk Tempo itu habis-habisan bikin materi politik dinasti, membuat orang jengah dan seterusnya gitu. Ya tujuannya ya supaya Gibran kalah dan Jokowi malu kan gitu. Tapi setelah berbulan-bulan narasi politik dinasti ini dibangun, diberitakan, disebarkan secara luas gitu, tetap aja Gibran menang. Artinya apa? Artinya orang-orang masyarakat di Solo itu memang lebih percaya Gibran. Citra Jokowi masih sangat-sangat bagus di sana. Bahkan di Medan juga menantu Jokowi menang gitu. Ya mereka lebih percaya Jokowi dibanding Tempo dan dayang-dayangnya itu gitu. Itu satu. Nah, ketika Gibran sudah menang gitu, tetap ditetapkan sebagai pemenang, kemudian sekarang muncul narasi baru, serangan baru, Gibran terlibat korupsi. Tujuannya apa? Ya supaya Gibran nggak dilantik aja gitu, supaya ya minimal ditundalah pelantikannya dibanding yang lain gitu, karena masih dalam penyelidikan, penelusuran dan seterusnya gitu. Tujuannya itu gitu. Nah, kalau PKS kemudian bilang KPK harus berani, itu kan narasi yang ditancapkan seolah-olah
kalau KPK nggak menangkap Gibran, nggak memeriksa Gibran, itu pasti KPK nggak berani gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi ya kita tahulah PKS ini kan satu-satunya partai politik di Indonesia yang ketua umumnya ketangkep korupsi. Ya nggak satu-satunya sih, ada setelahnya itu Partai Demokrat gitu. Nah, Demokrat juga sama. Demokrat bilang Gibran harus menyerahkan diri. Ini bego gitu, udah tua bego. Gimana ceritanya? Data yang berdasarkan gosip, sumbernya anonim, kemudian mengharuskan Gibran datang ke KPK menyerahkan diri. Kalau ini motivasi terpendam atau alam bawah sadar Demokrat, saya bisa paham gitu. Karena Demokrat juga dulu kan semua pengurus inti Partai Demokrat itu ditangkap KPK. Dari Nasaruddin, Angelina Sondag, sampai Anas Urbaningrum. Ketuanya waktu itu, tangkep semua. Yang nggak ketangkep cuma satu. Anda tahu siapa? Ya, anak SBY, Ibas. Jadi, ketika Demokrat bilang Gibran harus menyerahkan diri, nampaknya ini alam bawah sadar mereka gitu, yang ada dalam diri mereka selama bertahun-tahun, maunya bilang ke Ibas gitu, tapi sekarang dilampiaskan ke Gibran. Tapi saya bisa paham karena Demokrat dan PKS itu ya memang partai yang oposisi begitu. Cuman kali ini kayaknya sudah berlebihan. Pertanyaannya kemudian, apakah PKS dan Demokrat terlibat dalam kasus ini? Tapi saya bisa paham karena Demokrat dan PKS itu ya memang partai yang oposisi begitu. Cuman kali ini kayaknya sudah berlebihan. Pertanyaannya kemudian, apakah PKS dan Demokrat terlibat dalam kasus ini? Atau hanya memanfaatkan saja gitu, ataukah terlibat di balik layar untuk men-setup narasi-narasi ini? Ya kita nggak tahu gitu. Ya bisa jadi kan Demokrat sama PKS sakit hati karena nggak dilibatkan dalam reshuffle kali ini, minggu ini atau minggu depan. Tapi pada intinya seperti ini, Gibran bagi saya itu hanya korban politik, korban perseteruan politik. Karena KPK, PDIP, dan Tempo ini memang terlibat perseteruan yang cukup sengit akhir-akhir ini gitu. Anda mungkin masih ingat bagaimana ketika Harun Masiku dikasuskan begitu. Orang KPU ditangkap, seolah-olah itu operasi tangkap tangan, padahal penangkapannya beda-beda. Dan itu pun sampai sekarang belum jelas kasusnya seperti apa. Gitu. Tapi waktu itu ketika berita ini muncul, ketika Harun Masiku itu muncul gitu, KPK langsung datang ke kantor PDIP untuk menggeledah kantor. Datanya belum ada, fakta-fakta pendukungnya juga belum ada, tapi mereka mau geledah kantor PDIP, mau geledah kantor Hasto gitu. Tujuannya apa? Ya cuma mencari simpati publik aja gitu. Sama kayak gini, kayak soal Gibran ini gitu. Mensos itu kan ditangkap ya, beberapa hari sebelum pilkada gitu. Sebenarnya saya sudah punya perasaan atau feeling bahwa penangkapan ini sangat syarat politik. Kenapa? Karena penangkapan ini jelang pilkada. Harapannya mungkin yang bisa ditimbulkan oleh penangkapan ini adalah kalahnya calon-calon PDIP di pilkada 2020 gitu. Tapi ternyata nggak ngefek. PDIP tetap menang di banyak wilayah. Di Sumeneb menang, di Surabaya menang, Solo menang, Medan menang. Banyak menang gitu, di Banyuwangi juga menang. Jadi kasus korupsi atau penangkapan Juliari Batubara yang dilakukan oleh KPK beberapa hari sebelum hari pencoblosan nggak ngefek sama sekali. Itu beda sama kasusnya Edi Prabowo dari Gerindra. Padahal penangkapannya lebih dulu gitu. Tapi efeknya Gerindra kalah di hampir semua wilayah. Calon-calon Gerindra hampir semuanya kalah. Ya gara-gara menterinya ditangkap KPK ini gitu. Itu mengurangi kepercayaan masyarakat. Tapi PDIP enggak. Saya juga bingung gitu. Pertama saya penasaran gimana ceritanya gitu kan. Wong KPK sudah nangkep menteri dari PDIP, kok calon-calon di daerah tetap menang gitu. Gibran tetap menang, si Bobi tetap menang gitu. Heran gitu. Saya kemudian coba cari tahu lah. Ya saya keliling tanya-tanya ke orang gitu soal kasus korupsi Menteri Sosial.
Ternyata jawabannya sederhana, sangat sederhana. Dari masyarakat kita itu mayoritasnya nerima bantuan. Nerima bantuan. Jadi kalau kemudian ada kasus korupsi, katanya korupsi begitu, soal bantuan sosial, ya mereka gimana ya? Wah, saya nerima kok gitu. Korupsi apa wong saya nerima? Masyarakat tuh bilangnya kayak gitu. Jadi kalau orang-orang bingung di luar sana kenapa PDIP tetap menang di Pilkada 2020 gitu, padahal menterinya sudah ditangkap, ya mungkin ini jawabannya. Karena masyarakat nerima bansos itu dan merasa ya udahlah, masa korupsi sih wong saya terima kok. Gitu. Jadi ada perbedaan mendasar antara PDIP dan Gerindra soal penanggapan dua menteri ini. Kalau si Gerindra itu kan citranya memang buruk ya, apalagi Fadlizon itu main dua kaki gitu. Selain itu si Edi Prabowo ini melawan kebijakan-kebijakan yang dulu pernah dilarang oleh Susi. Jadi dampaknya berbeda. Nah, Gibran hanya bagian dari perseteruan politik ini menurut saya. Kenapa? Karena dari semua isu yang coba diangkat, itu nggak ngangkat gitu. KPK dibilang harus memanggil Megawati, harus memanggil Hasto Kristianto. Publik tuh nggak ngefek gitu. Mau diberitakan bagaimanapun, itu nggak viral gitu. Baru sekarang ketika dikait-kaitkan dengan Gibran, baru tuh kasus korupsi Mensos ini naik gitu, cukup signifikan. Tapi sebenarnya ya itu cuma bagian dari propaganda dari sumber anonim yang gak jelas gitu. Coba tanya Tempo deh, saya tantang deh Tempo, sebutkan siapa namanya, Anda harus berani karena media sudah terlanjur memberitakan begitu. Anda sudah terlanjur memberitakan, jadi bertanggung jawablah. Kalau Anda berani mengatakan siapa sumbernya, baru nanti kita proses secara hukum gitu. Karena untuk melaporkan Tempo ke polisi sampai membredel, itu nggak bisa secara politik gitu. Meskipun Tempo sudah terbukti hoax, itu nggak bisa secara politik. Itu sama kayak Prabowo menyebarkan berita hoax soal Ratna Sarumpait, tapi tetap aja nggak ada proses hukum di situ gitu. Nah sama, Tempo kalau dilaporkan, kemudian dibredel, ditutup, ya jadi nama baik Tempo tuh jadi dapat simpati publik gitu. Padahal Tempo udah mau mati, korannya udah tutup, majalahnya mau tutup. Ya sebaiknya kita jorokin aja ke jurang. Jadi Tempo kan sudah di pinggir jurang tuh. Ya udahlah, kita nggak usah usili Tempo, tapi kita tuntut bagaimana Tempo menyertakan dua nama sumber yang sebelumnya dianggap anonim, yang bilang anaknya Pak Lurah itu apa benar itu yang dimaksud Gibran gitu. Karena setahu saya juga bingung sih. Saya pernah ke Solo, main-main ke Solo, ngobrol sama orang-orang begitu di Solo. Istilah anak Pak Lurah, istilah Pak Lurah ini memang cukup melekat dengan Pak Jokowi gitu, dengan Presiden Jokowi. Padahal setahu saya istilah Pak Lurah ini awalnya itu dimunculkan oleh Anas Urbaningrum yang ingin ngejekin SBY. Istilah Pak Lurah ini dulu gitu. Tapi nggak ngerti deh kenapa sekarang kemudian tetap dipakai di Solo, di teman-teman yang dekat dengan Presiden Jokowi, dan sampai sekarang menjadi isu nasional istilah Pak Lurah ini. Sebagai pakar mantan, saya ingin berpesan seperti ini. Kebenaran itu bisa diciptakan dan kebenaran itu bisa dikondisikan. Seperti sekarang ini kita hanya bisa menunggu apakah Tempo mampu untuk mempertanggungjawabkan atau mengungkap kebenarannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.